Kali ini aku akan berbagi soal tips ketika kalian mau beli motor atau mobil bekas. Jadi tolong dengar sebelum kalian membeli motor atau mobil bekas supaya kalian nggak kena tipu dan nggak kena prank gitu ya kan. Apa aja tips dari aku? Tonton sampai habis ya. Kita langsung aja untuk tips yang pertama. Siapkan budget dan sesuaikan budget kalian dengan motor atau mobil yang ingin kalian beli. Siapkan dulu budgetnya. Jadi motor A harganya 10 juta misalnya, siapkan. Jadi sebelum semua bawah ini kita bahas, poin pertama wajib duit, wajib uang dulu siapin, baru kita berbicara hal yang lain. Ketika duitnya udah ada, baru kita bahas A, B, C sampai Z. Oke? Poin yang pertama, wajib siapkan modalnya, siapkan duit. Yang kedua, cek harga pasaran motor yang ingin kalian beli. Kalau misalnya motor merek A, harganya 5 juta second, tahun sekian. Nah, cek di pasaran. Kalau misalnya 5 juta, 5 juta 200, 5 juta 100, 5 juta 500, mungkin sekitar itulah misalnya. Ya, kalau ada yang jual lebih tinggi di atas harga pasaran, itu patut dicurigai. Mungkin ada nilai plusnya. Tapi harus kalian cek lah harga pasarannya. Di kota kalian, di tempat kalian sekitar berapa harga pasaran. Yang poin ketiga, beli kendaraan atau beli motor itu sesuai alamat KTP kalian. Kalau KTP kalian misalnya seperti aku di Batam nih, atau di kota manapun kalian lah, kalian beli sesuai alamatnya, sesuai kotanya, supaya jika nanti beda kota beda provinsi, ya kayak pengalihan nama atau pajak gitu agak ribet lah. Kalau bisa dalam satu kecamatan atau dalam satu kota atau dalam satu kabupaten, di situ aja kalian beli yang sama-sama tinggal dalam satu kota, itu lebih menguntungkan biar nggak ribet lah urusannya dalam administrasi yang lain. Oke, poin yang selanjutnya, jangan transfer uang ketika kalian beli di online, misalnya di Facebook, Marketplace, Instagram atau TikTok gitu. Kalau bisa ditransfer pun boleh, tapi udah jumpa sama orangnya dan jumpa sama barang supaya kalian tidak kena tipu. Apalagi motornya dijanjikan harga murah tapi ditransfer dulu, jangan mau ketipu. Oke, jadi pintar, be smart. Jangan transfer dulu, jumpa dulu sama orangnya dan lihat kondisi kendaraannya dulu. Poin selanjutnya, cek langsung motor ke rumah si penjual. Kalau bisa jumpa di rumah si penjual. Jangan mau jumpa di tengah jalan, di halte atau di coffee shop atau di mana gitu, jangan. Kalau bisa jumpa di rumahnya gitu. Kenapa begitu? Sewaktu-waktu kalau ada apa-apa yang terjadi dalam soal transaksi kalian, bisa kamu jumpai orangnya langsung, dia bisa komplain gitu. Jadi jangan jumpa di tengah jalan, jangan jumpa di halte juga atau di tempat lain. Wajib ke rumah si penjualnya. Lanjut ke poin selanjutnya juga, cek ini motornya, cek kondisi motor atau mobil. Kalau kalian nggak ngerti soal otomotif, kalian ajaklah montir atau kalian ajak teman kalian yang mengerti soal motor atau yang mengerti soal mobil, yang paham soal otomotif. Dia bisa akan cek, bantu ya, kasihlah uang HP dia atau kasihlah uang rokoknya gitu. Kalau kalian nggak paham, kalau kalian paham oke gitu. Jangan beli sendiri, jangan pergi sendiri gitu. Kalau nggak paham, ajak ahlinya ya. Lanjut, kemudian cek kelengkapan surat-surat kendaraan itu, sesuaikan dengan KTP si penjual dan cek apakah itu original asli surat-suratnya. Cek, bisa kalian cek secara online di webnya, apakah BPKB-nya asli, apakah STNK-nya asli. Sekarang udah banyak kasus palsuan, jadi saran aku kalian harus cek secara langsung. Makanya aku bilang harus jumpa ke rumahnya, cek motor dan surat-suratnya di rumah. Gue enggak nama aslinya, gue enggak sama foto miliknya. Ini juga nih, ini sering kali aku lihat di postingan medsos ya, soal pemakaian wanita. Kamu jangan tergoda dengan kilometer rendah dan pemakaian cewek atau wanita gitu. Sebenarnya faktanya ya, aku lihat di lapangan ya, ini nggak bisa berbasis data gitu ya. Fakta di lapangan sekitarku paling banyak wanita kalau punya mobil, punya motor itu nggak tahu merawat, kebanyakan pada umumnya gitu, dominan.
Dia taunya selagi masih hidup isi bensin tuh pakai cus. Jangan terlena, jangan tertipu, jangan tersanjung dengan kata pemakaian wanita. Malah pemakaian cewek lebih banyak di lapangan gak bagus, gak tahu merawatnya. Itu yang bilang sama kalian, ingat itu. Jangan malah cowok yang lebih tahu merawat motor, malah cowok yang lebih pintar, lebih sadar, lebih aware merawat motor atau mobilnya. Cewek mah pakai aja taunya gitu. Oke, lanjut lagi. Lakukan test drive sebelum kalian deal-dealan, belum ngasih uang. Test drive dulu, mau tes keluar nggak asapnya, speednya gimana, misalnya gearnya, remnya semua kamu bisa, nyaman nggak, ada baling nggak, ada goyang nggak di tikungan. Kamu wajib test drive, itu wajib sebelum beli mobil atau sebelum beli motor. Poin yang terakhir adalah buat kwitansi jual beli belian atau surat jual beli juga boleh, di atas materai atau di atas putih lah gitu, pakai materai yang bisa ada materai 6.000 ya, 6.000 atau 10.000 lah. Pokoknya ada transaksinya jual beli, angkanya ada di situ, dibeli dari siapa, pembelinya siapa, tanda tangan kedua belah pihak. Dan ada materai. Kalau ada apa-apa ke depan tersandung kasus ya, penipuan, penggelapan dan sebagainya, kasus hukum, udah ada buktinya, udah sah gitu. Wajib pakai materai. Saran aku wajib ya, dalam transaksi jual beli pakai materai itu wajib lah. Jadi ada 10 poin yang saya sampaikan itu benar-benar kalian perhatikan supaya kalian tidak tertipu, supaya kalian tidak prank. Karena hingga saat ini di tahun 2025 masih banyak teman-teman kita ketika melakukan pembelian mobil secara cash atau motor cash kredit ya, cash secara kredit, itu ada yang ditipu, ada yang dibilang masih bagus, hanya ininya udah patah, ininya di dalam udah rusak, permaknya ada banyak kopus dan ganti segala macam. Seperti saya bilang tadi, kalian bawalah ahlinya yang tahu tentang otomotif, yang paham soal motor, yang paham soal mobil, supaya kalian tidak kena tipu. Jadi ini edukasi buat kita semuanya, supaya kita lebih pintar dan lebih bijak kita sebelum membeli motor atau beli mobil, khususnya yang kondisi second atau bekas. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan mohon dibagikan share kepada teman-teman yang pengen beli motor atau mobil second ya, supaya mereka tidak kena tipu si penjual. Terima kasih, aku Samuel Silabang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.